Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah riba. Jadi riba itu ada riba qauli. Riba qauli artinya riba yang kita lakukan dengan mulut ini. Itu riba qauli. Ada juga riba itu dengan riba hati, namanya riba qalbi. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ribatul qalbi mithlu ribatul qauli. Ribatul qalbi mithlu ribatul qauli. Seorang yang berribah dengan hatinya itu sama seperti ribah dengan mulutnya. Dan kita juga sudah membahas apa-apa saja yang dibolehkan ribah. Itu ada 6 hal. Ya, jadi sekarang masalahnya begini. Kalau kita tidak termasuk ke dalam 6 hal itu, kita sudah ribah orang lain. Kemudian kita juga sudah ribah hati orang lain. Ini cara minta maafnya bagaimana? Apa yang kita lakukan? Bagaimana kalau si fulan itu sudah meninggal dunia? Dia tidak ada lagi. Kita dulu ribah dia. Bagaimana caranya? Apakah tetap kebaikan kita itu diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang itu? Maka istilahnya ada 2 dalam istilah tasawuf. Itu namanya istighfar, satu lagi tahlil. Tahlil kan tahlil yang saja. Moga astagfirullahalazim, yang tahlil namanya. Itu dengan hak tahlil. Kalau ini tahlil. Jadi ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seorang itu harus istighfar dan tahlil. Nanti akan kita jelaskan apa itu istighfar dan tahlil. Ada yang mengatakan tidak, seorang itu harus istighfar saja. Ada yang mengatakan juga seorang itu harus tahlil saja. Ada yang mengatakan dua-dua. Istighfar itu apa? Istighfar itu artinya minta maaf. Ini minta maaf kepada dia. Minta maaf ya, saya sudah begini-begini. Tahlil itu apa? Tahlil itu minta untuk dihalalkan. Ini pahalu itu 20 tahun yang lalu saya pernah ngomong saudara begini. Ini pahalu ya tuh, karena nyan harum hajud. Saya takut nanti kalau saya ngomong seperti itu 20 tahun yang lalu itu, saya takut kebaikan saya akan saya berikan kepadamu. Halalkan ya. Maka muncullah istilah nanti halal bihalal. Orang Arab memang hanya itu kalimat halal bihalal. Cuma di Indonesia saja. Halal bihalal. Nanti pengalam negok yang dia mencukup. Nah haram biharam. Apa itu halal bihalal? Apakah halal dengan halal? Rupanya bukan itu istilah sebenarnya. Istilah sebenarnya adalah at-tahlil. Tahlil itu apa? Minta untuk dihalalkan. Kita ribah si fulan kan haram. Jadi kita minta untuk tolong halalkan yang sudah saya ngomongin itu. Artinya bukan berarti ribah itu boleh, tidak boleh. Halalkan bagaimana? Artinya jangan sampai ibadah kita nanti diambil dan diberikan kepada si fulan. Jadi sekarang kita lanjut. Ini namanya kafarah namanya. Kafarah riba. Kafarah riba artinya seorang kalau dia bersumpah palsu, dia harus bayar kafarah. Seorang itu kalau seandainya dia riba juga harus kafarah. Jadi kafarah itu ada sesuatu hal yang dilakukan oleh dia. Kalau tidak dia lakukan, maka harus menerima konsekuensinya. Ya. Seorang kalau tidak minta maaf kepada orang yang sudah dia ribahnya, harus menerima konsekuensi. Seorang kalau dia sudah meninggal, kita ribah dia masa hidup dia. Kalau tidak kita lakukan at-tahlil atau istighfar, maka kita itu bermasalah. I'lam annal wajib 'alal mukhtar. Ya, jadi ini Imam Ghazali memulai dengan
sering sekali dengan kalimat i'lam. Itulah ciri-ciri khas kitab Ihya Ulumuddin. Beliau selalu nanti mendahului i'lam, ketahuilah, ketahuilah. Jadi ketahuilah itu ada makna irsyad. Irsyad itu apa? Memberikan petunjuk. Irsyad itu apa? Memberikan cara, memberikan jalan. Ini makna i'lam. Bukan berarti Imam Al-Ghazali mengatakan diri dia hebat, tidak. Ini biasa, ini kalimat seperti ini. Itu i'lam itu artinya apa? Memberikan jalan keluar, apa yang harus dilakukan. Jadi apa kata beliau? I'lam annal wajib 'alal muhtar. Wajib bagi orang yang ghibah orang lain ayyandam wa yatub wa yata'assaf. Jadi dia itu harus yandam. Yandam itu artinya dia menyesal. Wa yatub, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'assaf. Yata'assaf artinya dia sudah tidak mengulangi lagi. Artinya nanti kalau saya buat pun ini membuat dampak negatif bagi saya. Ala ma fa'alahu, yang sudah dia perbuat. Untuk apa? Liyukhrija bihi min haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Karena nanti supaya bisa keluar dari hak Allah. Hak Allah itu apa? Mengambil kebaikan kita dan diberikan kepada orang yang kita ghibah. Jadi artinya jangan sampai nanti kebaikan kita ketika di padang mahsyar itu hari ketika tidak berlaku lagi minta maaf. Hanya berlaku lagi minta maaf. Wa ya'tadirun, dan mereka itu mengambil hujah dan lain sebagainya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ketika hari itu yaumun la yantiqun, ketika manusia tidak ngomong lagi, tidak diterima lagi uzurnya oleh Allah, tidak diizinkan lagi untuk ngomong. Jadi jangan sampai hari seperti itu kebaikan kita diambil lagi oleh Allah. Ini namanya haqqullah. Maka setiap orang ghibah orang lain, hak Allah sudah ada di situ. Hak Allah apanya? Mengambil kebaikan si fulan. Oh, kalau tidak ada kebaikan bagaimana? Ada seorang pemuda dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi dia itu kejahatan selalu sama dia. Akhirnya dia mencari cara bagaimana supaya kebaikan orang lain itu datang ke dia. Rupanya dia teringat ada seorang pemuda yang berbuat jahat kepada dia. Akhirnya dia melapor kepada Allah. Ya Allah, si fulan itu sudah berbuat jahat kepada saya, ya Allah. Allah mengatakan, kamu mau apa? Saya mau seluruh kebaikan dia itu kepada saya, ya Allah. Sebagaimana janji engkau, ya Allah. Artinya orang yang ghibah berbuat jahat itu, kebaikan dia akan diambil, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau mengharap kebaikan apa dari dia? Hanya temayang ji. Dia tidak salah, tidak bayar zakat, dia ingkar kepada saya. Kebaikan apa mau kamu ambil sama dia? Ya, nih. Lagi kita nyo na urus ghibah, kita urus na temayang. Urus hana temayang idalimi kita nyo. Urus berbuat jahat didalimi kita nyo. Urus musyrik didalimi kita nyo. Maka Allah katakan kebaikan apa yang kamu mau dari dia? Tidak ada kebaikan sama dia. Dia duduk pemuda itu berpikir lagi. Begini saja, ya Allah. Ambil seluruh kejahatan saya, limpahkan kepada dia. Ya. Akhirnya apa? Diterima di permohonan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan coba kamu pikir-pikir dulu. Dipikir. Akhirnya Allah menyuruh kepada dia, coba kamu lihat di sebelah kananmu itu. Ada sebuah bangunan besar. Pemuda ini terkejut. Apa kata pemuda ini? Untuk siapa bangunan ini kau siapkan, ya Allah, istana ini? Nabi yang mana, ya Allah? Apakah Nabi Adam? Atau Nabi Saleh? Atau Nabi Nuh dan lain sebagainya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pun bisa seperti itu. Apa jawab pemuda? Tidak mungkin, ya Allah. Lu kejahatan tapi apa? Lu hanya mungkin lu bisa seperti ini. Saya nggak mungkin saya bisa mendapatkan seperti ini. Bisa, kata Allah. Asal kamu memaafkan orang yang sudah berbuat zalim sama kamu tadi. Ini kalau kejahatan kamu ambil sama dia, memang betul kamu itu selamat. Tapi dia itu dosa dia makin banyak terus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya pemuda tadi dibela oleh Allah, kenapa? Karena dia juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya orang itu, dia juga hamba Allah. Sesyirik-syiriknya seorang itu, dia juga hamba Allah. Sekufur apapun orang itu, seyahudi apapun orang itu, senasrani apapun orang itu, mereka juga tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya sifat Allah kan pemaaf. Agak pemaaf ya Allah, agak pemaaf. Cuma nanti diberikan sanksi supaya adil. Ketika di dunia dia tidak mau beribadah, maka diberikan sanksi oleh Allah supaya adil. Orang beriman beribadah. Kenapa dia tidak mau beribadah? Ya. Makanya pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika melihat maksiat itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Allahumma ahlikhum, ya Allah hancurkan mereka. Hailo kalian mati itu ya Allah. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang lain, Nabi Ibrahim berdoa lagi kepada Allah karena beliau melihat maksiat. Ya Allah hancurkan mereka semua. Ketika itu dihancurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim melihat maksiat lagi, Nabi Ibrahim berdoa lagi kepada Allah, Allahumma ahlikhum, hancurkan mereka. Dijawab oleh Allah, wahai Ibrahim, sudah yang pertama sudah saya penuhi permohonan kamu. Permohonan yang kedua saya penuhi juga. Yang ketiga tidak saya penuhi ya Ibrahim. Ditanya Nabi Ibrahim, kenapa ya Allah? Itu mereka itu hambaku ya Ibrahim. Kamu tidak tahu mungkin di antara mereka ada yang bertobat kepadaku. Kamu memang lihat secara kasat mata kamu mereka berbuat maksiat. Tapi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah itu. Bisa saja mereka bertobat kepada Allah. Maka tidak saya izinkan kamu untuk menghancurkan mereka. Makanya salah satu juga doa ketika Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud Allah sedang menguji Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Waktu itu kalah. Ketika kalah itu Abu Sufyan dengan menunggang kuda, apa kata Abu Sufyan? Rasulullah waktu itu sembunyi di gua di gua. Jadi ada sebuah gua di situ, Bukit Uhud itu ada gua Uhud di situ. Jadi di situ sembunyi Rasulullah, para sahabat dan malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW. Apa kata Abu Sufyan? Ya Muhammad, apa juga kamu hebat sekali? Ya Abu Bakar, apa juga katanya hebat sekali kamu? Dia tidak lihat mereka itu berada dalam gua. Wahai Umar, apa juga kamu seorang laki-laki yang ditakuti oleh suku Arab? Sekarang coba tunjukkan dirimu. Demi Latta Uzza Manat, kata dia. Demi Tuhan Latta, Tuhan Uzza, Tuhan Manat. 3 Tuhan ini sudah memberikan kemenangan bagi kami. Rasulullah SAW bengih. Apa dia marah. Keluar dari gua itu dan Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah SAW? Ya Allah, Rasulullah menyebutkan nama. Ya Allah hancurkan Abu Sufyan. Ya Allah hancurkan, ada berapa nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa melihat nanti cerita ini di dalam surah Ali Imran, dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika itu apa? Permohonan Rasul ditolak oleh Allah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad, itu bukan urusanmu. Minta kehancuran bagi orang lain bukan urusanmu. Ya. Kalau kamu minta orang lain itu untuk saya azab, itu bukan urusanmu. Kalau kamu minta orang lain untuk diberikan nikmat, diberikan petunjuk, itu bukan urusanmu ya Muhammad. Fa innahum zalimun. Kalau mereka sudah zalim, sudah jatahnya saya berikan azab kepada mereka. Tapi tidak boleh minta orang lain untuk dihancurkan. Hancurin, tidak boleh. Karena hanya keurusannya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya setelah itu Nabi Muhammad tidak pernah lagi minta seperti itu. Tidak pernah minta ya Allah hancurkan si fulan, ya Allah hancurkan si fulan, tidak. Maka Allah mengatakan, fa'alaikal balagh, kamu cuma berdakwah saja. Kamu cuma mengajak saja. Masalah azab itu urusan saya. Maka bedanya binanci. Abi dah dakwah kau hati dengar tidur dua tun hati dengar. Tak doa tu ya Allah nu pancurnya ni Allah tidak bisa. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Bagaimana doa dengan Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin? Ya Allah hancurkan mereka. Yang disuruh hancurkan apa? Karakternya. Yukoh karakternya. Jadi bukan musnahkan begitu, tidak. Masalah memusnahkan itu urusan Allah. Tapi masalah menghancurkan karakter, ya Allah hancurkan karakter mereka. Sehingga orang kafir, orang munafik kan karakternya memang hancur. Artinya apa? Ketakutan itu selalu ada pada diri mereka. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu kalau ketemu dengan orang munafik, ainama thutifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Di mana saja kamu ketemu dengan orang munafik, maka kita jangan salah memahami ayat. Kita harus melihat ini konteks ayat ini apa maksudnya. Kalau kita lihat terjemahan secara zahirnya, Allah menyuruh kita ketika ketemu dengan orang munafik untuk membunuh mereka. Padahal setelah diselidiki membunuh apa? Membunuh karakternya. Maka menyona orang munafik, baik menganggap orang munafik bah dengan yang kedua. Kalau ada orang munafik, baik kan perlu kawan orang munafik. Artinya apa? Karakter dia sudah dibunuh.
Artinya tinggalkan dia. Jangan backpro hurungnya. Ya, inilah namanya aina ma thuqifu ukhidu wa qutilu taqtila. Bunuh mereka, karakternya disuruh bunuh. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Tsumma yastahillu al-muqtab liyahillahu fayukhriju min madlamatihi. Dan dia harus minta untuk dihalalkan. Maka kita kalau riba orang lain tadi itu minta dihalalkan, hai ni pahala nya menyuhana ke pahala ni bermasalah ni. Artinya kita harus minta, kita memelas kepada dia, hai ni pahala. Makanya ada dua ulama dua versi pendapat. Ada yang mengatakan kalau orang riba pada orang lain itu tidak usah minta dihalalkan, tidak usah. Yang ada cuma istighfar saja. Istighfar apa? Minta maaf. Ya dengan hai lu kalau berdosa lu, pemaaf lu itu saja. Tapi kalau yastahilu itu secara rinci. Saya ngomongin saudara, saya buat seperti ini, saya riba saudara, saya macam-macam, saya buat saudara begini, yang buat saudara itu dipecat dari jabatan saudara adalah saya. Sekarang tolong halalkan semua itu. Ini maksud yastahilu. Maka ada pendapat mengatakan istighfar saja. Ada pendapat mengatakan at-tahlil saja. Ada pendapat mengatakan dua-dua harus. Istighfar dan tahlil. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan lagi dalam kesempatan lain, tapi bukan di sini. Kata beliau begini, ada dua cara untuk minta maaf. Jadi beliau mengambil istighfar dan tahlil disatukan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama kata beliau, seseorang itu harus mengklarifikasi semua yang sudah dia ribahnya. Lun ribah dron, lun tuduh dron macam-macam. Nyopeng gadah lun tuduh dron gara-gara dron. Ya, sehingga drone dipecat. Lu laki maaf ya, harus dinikah secara rinci. Satu. Imam Ghazali mengatakan, kalau menimbulkan masalah baru, tidak usah disebutkan itu. Kenapa? Karena ketika kita sebutkan itu, orang yang tadi mengatakan drone pajinya, lo bicara yang ku belum jamu, paji drone, hana lu pemaaf tu mati hana maaf. Ya. Kalau nanti muncul masalah baru, Imam Al-Ghazali mengatakan gunakanlah cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana? Datang ke rumah si fulan, katakan kepada dia, hai pemaaf lu, nyopo mungkin ada dosa-dosa dalam hati, lampun, lun macam-macam. Lu lagi maaf tidak disebutkan secara rinci. Tidak usah disebutkan secara rinci. Ini kalau menimbulkan masalah baru. Tapi kalau tidak menimbulkan masalah baru, katakan hurung jerah, hurung punanyi gekai, dapegah dengan du, dia terima maduhana bukunya kata takdir Allah hanya mangat macam. Tapi untuk menyokong hana lupa hadir tu mati hana lupa nya kamatalah lu ya. Jadi artinya kalau daripada bermasalah, lebih baik kita menggunakan cara yang kedua. Artinya apa? Minta maaf saja sama dia. Maka kesempatan itulah kesempatan Idul Fitri, Idul Adha ya. Kalau kita malu datang ke rumah. Atau kesempatan halal bihalal, ya halal bihalal istilah orang Indonesia ada ya. Orang Arab tidak ada halal bihalal. Mereka namanya apa? At-tahlil namanya. Tahlil itu apa? Menghalalkan. Nu pahalu be, atau lun kubur pak dron be, ya. Lun cok atau dron, lun talimi dron, nu pahalu be, ya. Itu makna tahlil. Rasulullah SAW bersabda, kafaratun man ightabtahu antu antastaghfir lahu. Kafarah orang yang ribah orang lain. Bagaimana itunya? Antastaghfir lahu. Harus minta maaf sama orang tersebut. Tidak ada cara lain. Nanti akan disebutkan bagaimana kalau orang tersebut sudah meninggal dunia. Akan disebutkan nanti. Bagaimana orang lain itu hanale urungnya. Jadi banjaranya. Ini sama seperti kita mendalimi orang lain. Kita ambil hak dia, kita kurangi timbangan. Semasa kita hidup, kita nyu agak nyan becut pak ku istilahnya. Agak cabak becut. Jadi timbangan dapat kurang, timbangan dapat berat, macam-macam dapat buat. Setelah kita katuha, makin banjaran cukup dulu dosa-dosa ini. Yang besar di puluh dah pegang 12. Nya padu betul aja, nya 12. Nya 69. Nya bagi banjaran kata pengegok ni. Ya, bagi banjaran. Imam Ghazali memberikan solusi-solusi juga. Yang pertama, kembalikan seluruh apa yang sudah kamu zalimi dari sebulan. Kembalikan itu. Hanya cara lain. Katanya kata zalimi di bulan merupok banyak nyopeng yang lucok dari donawai. Kumpulan rumah. Kalau tidak kita sudah makan haram selama ini. Haram tapi dapat jumpa. Kita sudah membentuk karakter daging haram di dalam tubuh kita. Kita sudah mengambil punya orang lain. Ronyo dacok bacut. Sehingga tubuh kita terus meningkat.
Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'am, anna sababnal ma'a sabba, thumma syakarnal arda syakka." Ayat ini dipahami oleh Imam At-Tabari. Coba perhatikan pertumbuhan tubuhmu, kata Imam At-Tabari. Perhatikan pertumbuhan tubuhmu. Tubuhmu itu tumbuh dari tanaman-tanaman yang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh makanan, dari makanan ini, sehingga kamu menjadi besar. Kalau seandainya pertumbuhan itu dari yang halal, maka tubuh kita ini tumbuh dengan halal. Kalau pertumbuhan tubuh kita ini tumbuh dari yang haram, maka tubuh kita ini karakter haram yang dalam tubuh. Maka bagah benge, kemudian bunyi cuk bagah benge, kemudian ibadah hutah ibadah, kemudian keluh kesah dia, itu artinya apa? Ada masalah dengan tubuh dia. Berarti kalau seperti ini kata Imam Ghazali, harus kamu cari orang itu dan kamu serahkan semua apa yang sudah kamu zalimi dulu sama dia. Kira-kira mendem, nanti bulan sekian, kembalikan. Satu. Yang kedua, kalau beliau sudah meninggal bagaimana? Carilah kerabatnya, ahli warisnya. Kenapa? Karena harta itu mengalir kepada ahli waris. Jadi jangan cari orang yang tidak ada hubungan ahli waris, tidak. Ahli waris cari, jangan kerabatnya dulu, ahli waris. Ketika ketemu ahli warisnya, maka serahkan semuanya kepada ahli waris. Ini harta yang sudah saya zalimi dari bapak dulu, nyocok rumah dulu lagi maaf, sama anaknya 2. Yang ketiga, kalau ahli waris tidak ada lagi bagaimana? Anaknya ahli waris. Maka Imam Ghazali mengatakan, ambillah harta itu, niatkanlah untuk orang yang sudah kamu zalimi tadi, kamu sedekahkan harta itu. Ya Allah, belum sedekahkan ketipulan, ya Allah, belum nih ketipulan. 3. Nomor 4. Kalau kita duit ada lagi, sudah jatuh miskin. Kita sudah miskin, jatuh miskin. Orang yang kita zalimi sudah meninggal, dia tidak punya ahli waris. Ini caranya bagaimana ini? Penghana ketuhanan. Imam Al-Ghazali mengatakan, fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah setiap hari, ya Allah, saya mohon ya Allah, nanti si fulan itu yang sudah saya zalimi supaya tidak dia menuntut balas kepada saya. Ya. Dia tidak menuntut lagi harta yang sudah saya zalimi dari dia, ya Allah. Imam Ghazali mengatakan, tapi saya tidak yakin. Saya tidak yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya, ini kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena orang itu akan menuntut kita nanti di padang mahsyar. Paling enggak begini. Menyuhana lepeng paling enggak kedai dah celeng dah kita pun nanti dah celeng dah kumpul peng. Nyuik bayi becut dah tumbang masjid, ya Allah, lu ni ketipulan ya Allah. Ya. Ini riba begitu juga, ya, riba begitu juga. Kemudian ini dari wasu'ila Atta bin Abi Rabah. Jadi Atta bin Abi Rabah itu ditanya, anit taubah minal riba. Bagaimana cara taubat dari riba orang lain? Apa kata beliau? Antam syi'a ila sahibika fatakul. Kamu pergi menghadap kepada teman yang kamu ribah tadi. Apa yang kamu katakan? Kadzabtu fima qultu. Saya sudah bohong terhadap apa yang saya ucapkan. Ya. Jadi saya sudah bohong, saya bilang kamu begini, saya bilang kamu begini, saya sudah bohong. Wa dhalamtuka, saya sudah menzalimimu. Ya. Kalaupun saya tidak bohong, saya mengatakan kebenaran, tapi saya sudah menzalimimu. Kenapa menzalimi? Urun KB benci katanya. Wa asabtu, saya sudah berbuat jahat sama kamu. Ini harus diucapkan ini. Ini kata Atta bin Abi Rabah. Fa in syi'ta akhasta bihaqqika. Kalau kamu mau, kamu minta apa sama saya? Minta apa kamu sama saya? Saya sudah menzalimimu, saya sudah begini, sekarang kamu minta apa sama saya? Wa in syi'ta afauta. Kalau saya minta apa dari kamu, maafkan saya. Kalau bisa maafkan saya. Makanya susah sekali orang memaafkan orang lain. Karena pemandu ibnu bahati, hatinya menyokat aja, hatinya hanapu aja, kecuali kita minta maaf. Makanya tapi pahala memaafkan orang itu juga luar biasa. Seperti pemuda yang kita ceritakan tadi. Dia memaafkan orang yang sudah menzalimi dia, maka dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah istana, yang istana itu sebenarnya diperuntukkan untuk para nabi dan rasul. Satu. Yang kedua, cerita ini ada juga kita ketemukan di dalam cerita-cerita tasawuf, riwayat-riwayat tasawuf. Apa ceritanya? Ada seorang pemuda ketika dia masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Waktu itu Rasulullah gara-gara pemuda ini masuk ke masjid, maksudnya apa? Dia menenteng sandal dan mau salat fardu. Ini menandakan apa? Dia bukan sahabat Rasulullah. Kalau dia sahabat Rasulullah, dia sudah salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi tidak, dia tidak angkat salam. Kemudian yang kedua, dia bukan tipe orang salat jamaah. Kau
urut main jamaah, urut main tidur. Rasulullah sudah selesai salat jamaah, tapi dia masuk sendiri sana. Kemudian apa yang ketiga? Dia menenteng sendal. Ini kebiasaan orang Arab mengalami. Yang telok tapi hohoi kadang temayang diki dulu. Kadang-kadang waktu hasib dulu. Kadang-kadang toto mimbar dulu. Kahana dia. Kebiasaan orang Arab. Dan kadang hana. Atau cok plastik ikat kap begini. Cok plastik home lah. Nyo telok hotel yang dulu dia tenteng sendal. Artinya apa? Menunjukkan kepada kalau etikanya tidak ada. Ya. Pemuda ini etikanya tidak ada. Sehingga para sahabat lagi bengeng kalian. Apa ini pemuda? Dia masuk dalam masjid, Rasulullah tiba-tiba diam Rasulullah. Sahabat heran. Diam Rasulullah, apakah marah kepada pemuda ini? Atau ada apa dengan pemuda ini? Kenapa Rasulullah diam? Setelah selesai salat, sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Saya tadi diam karena apa? Menghormati calon penghuni surga. Sahabat heran, kipan penghuni surga? Temayang delat. Salam pun tidak ada. Paling enggak masuk ke dalam assalamualaikum ya Rasulullah. Paling enggak ada tanda atau gurunya. Dia minta maaf dulu. Ini kok penghuni surga ini. Besoknya pemuda ini terlambat lagi. Dia salat sendiri lagi. Begitu juga Rasulullah mengatakan, kita diam sebentar untuk menghormati calon penghuni surga. Begitu dihormatinya pemuda ini. Karena apa? Sahabat lain tidak tahu kalau pemuda ini terus diikuti oleh para malaikat. Malaikat terus mengayomi dia. Yang ketiga juga demikian. Ketika dia lihat yang pemuda ini masuk lagi, Rasulullah mengatakan, kita diam dulu, kita menghormati calon penghuni surga. Ya. Rupanya ada seorang sahabat yang merasa penasaran, amal ibadah apa ini? Ini pasti melebihi amal ibadah saya. Ini tahajudnya pasti lebih dari tahajud saya. Bacaan Qur'annya berarti lebih dari bacaan saya. Akhirnya sahabat ini mengikuti pemuda tadi sampai ke rumah. Sahabat ini mengatakan apa? Wahai pemuda, izinkan saya untuk tinggal di rumahmu 3 hari saja. Ya, 3 hari saja. Karena di dalam Islam itu boleh tinggal di rumah orang itu selama 3 hari, lebih hari hanjit li. Nyo lebih darinya minta rumah kos. Ya. Jadi artinya sayang orang lain. Ya. Jadi kalau menjamu tamu itu 3 hari, maka tamu itu harus tahu diri. Berarti kadang-kadang orangnya ya weh tu. Jadi betre-betre betamah-tamah. Nyo sana bunuh sama teori dia. Karena bunuh-bunuh Pak. Dalam Islam sudah diinikan. Marah sama orang lain 3 hari juga. Nah, lehoro sih. Abe lehoro nya laki maah ju. Ya. Ya, jadi artinya apa? 3 hari. Selama 3 hari, hari pertama dia lihat pemuda ini. Pemuda ini seorang pengembala kambing. Dia mengembala kambing. Perbuatannya biasa saja. Salat jamaah tidak, dia salat sendiri. Kebiasaan apa namanya tengah malam tidak salat tahajud, tidak baca Quran dan lain sebagainya. Icing ini. Mana dia buka buku itu? Bagah tak tengok pi bagah. Bedah pi bagah. Watai bedah bagah tengok main tahajud. Ya lalai yang kambing itu. Sampai hari ketiga, sahabat ini enggak sanggup tahan lagi nih. Saya penasaran saya sama kamu. Rasulullah beberapa hari yang lalu mengatakan kamu calon penghuni surga. Saya lihat tanda-tanda penghuni surga tidak ada sama kamu. Pemuda ini mengatakan apa? Dia biasa, saya tidak tahu apa-apa. Apa betul saya penghuni surga? Ini betul. Saya tidak tahu saya. Iya Rasulullah memberitahukan, tapi saya merasa aneh. Kamu ini tidak melakukan apa-apa. Sekarang coba kamu ingat, apa kelebihan kamu? Saya tidak ada kelebihan apa-apa. Kita tanya dia berapa kelebihan? Oh, hana durilo. Hana durilo. Oh, lo juga hebat, lo demayangnya. Makanya pemuda itu tidak, kata pemuda itu, saya tidak ada kelebihan apa. Mana kelebihan? Coba kamu ingat-ingat dulu supaya saya jangan sia-sia 3 hari saya menginap di rumahmu. Tidak ada kata kunci yang saya dapatkan di sini. Apa kata? Nah ada apa-apa. Akhirnya pemuda ini terus mendesak. Coba kamu ingat-ingat. Perbuatan apa yang kamu lakukan kecil tapi kontinu terus kamu lakukan. Pemuda itu dia teringat-teringat. Oh ada, tapi perbuatannya kecil sekali. Ya apa itu? Penasaran sahabat ini. Saya ketika mau tidur, saya berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir dunubi wa dunuba man zalamani. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang yang sudah menzalimiku ya Allah. Urung yang kegelod, urung yang ribah lod, urung macam-macam gelod, nepu maaf dosa awaknya ya Allah. Itu saja doa saya. Mudah-mudahan sahabat ini. Berarti ini yang membuat kamu masuk ke dalam surga. Ini yang tidak saya pernah lakukan kata sahabat ini. Ya. Rupanya memaafkan orang lain itu pahalanya luar biasa. Kenapa luar biasa? Menyogedanyo hana tak maaf loh. Ada 100 orang yang kegedanyo, 100 orang yang ribah kita, 100 orang yang mendalimi kita, maka 100 orang itu kebaikannya akan kita ambil semuanya. Maka sudah rugi 100 orang. Dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka neraka akan dipenuhi lagi oleh 100 orang.
Tapi ketika kita minta maaf pada Allah, ya Allah, ampuni dosa dan dosa orang-orang yang sudah mendalimi saya, ya Allah. Gara-gara kita berdoa seperti itu, dimaafkan semua 100 orang itu. Dan kita sudah menyelamatkan 100 orang itu. Balasannya tidak tanggung-tanggungnya. Langsung dijual surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon penghuni surga. Golong ketemu surga tetapi sudah menjadi calon penghuni surga. Dan ibadah dia tidak banyak, hanya nilai ibadah. Salat fardu dia salat. Kemudian lain dia tidak ada, dia mengembala kambing. Ya, makanya coba kita memang susah, maafkan orang lain susah. Kita sudah puluhan tahun dizalimi oleh gua. Yang dalam hati dia dengki tapi kalian tu hendak suatu saat kalian belum balah, kalian tu yang tapi kan. Ini kalau kita ngomong seperti itu sia-sia saja bagi diri kita. Sia-sia saja. Artinya apa? Tidak ada manfaat bagi dia dan tidak ada manfaat bagi kita. Ya. Artinya kalau kita dendam selalu hanya ada manfaat. Artinya memaafkan saja. Kalaupun kita tidak memaafkan, itu tidak ada masalah juga. Kenapa? Karena kebaikan dia nanti akan diberikan kepada kita. Kita yang biasa-biasa saja. Mana dapat dalam tiba itu di dona buku. Hana kan dapat dalam tiba. Nanti kebaikan dia memang akan dimasukkan diberikan kepada kita. Kebaikan orang lain diberikan kepada kita. Cuma ketika kita mendalimi lagi orang lain, kebaikan kita diberikan lagi kepada orang lain dan masuk dalam surga itu belum ada jaminan. Tapi orang memaafkan orang lain sudah ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Wa hadza huwa al-asah. Jadi menurut Imam Ghazali yang seperti inilah yang lebih bagus kata beliau. Yang lebih bagus apa? Minta kamu mau apa dari saya? Saya sudah mendalimi kamu mau apa? Atau kamu maafkan saya? Ini seperti ayahnya Imam Asy-Syafi'i. Maka begitu bersihnya hatinya. Ayahnya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau jalan-jalan di sebuah sungai itu, tiba-tiba ada dilihatnya buah apel. Maka nanti kita lihat dalam kisah sufi, kisah apel judulnya. Ada yang mengatakan apel, ada yang mengatakan buah delima. Dia ambil karena dia lapar, dia makan. Setelah dia makan, kenyang, kemudian ada bisikan-bisikan. Yang pajuman ada taunya. Kamu jangan sampai nanti mempengaruhi ibadahmu. Oh iya juga ya. Tapi saya tidak tahu ini kan punya umum ini. Ya. Tapi nanti bisa mempengaruhi ibadah. Kita kalau ada bisikan seperti itu, Pak, bisikan ada dua. Yang pertama itu namanya hadisun nafsi namanya. Kita tidak memungkiri kalau bisikan itu ada. Yang pertama bisikan dari iblis. Iblis itu selalu menyuruh kita kepada kejahatan. Dia selalu untuk mengangkat kejahatan yang ada dalam tubuh kita supaya kejahatan itu tumbuh. Kemudian ada bisikan satu lagi dari para malaikat. Para malaikat ini ingin mengangkat kebaikan yang ada dalam tubuh kita supaya tumbuh. Sekarang tergantung pada diri kita sendiri. Makanya ketika kita sedang jalan-jalan sendiri, naik pengahai menuju tegok, pengahai baik nicu tegok. Ini namanya hadisun nafsi. Ya. Artinya apa? Bisikan-bisikan yang masuk ke dalam jiwa. Ayahnya Imam Asy-Syafi'i akhirnya berpikir, nyobek gara-gara tabuh apelnya, ibadah lo hanya diterima oleh Allah. Tidak mau saya. Dia ikuti, dia telusuri sungai itu. Ini berarti dari sana dia ikuti itu. Setelah dia ikuti, rupanya ada ditemukan pohon apel di situ. Ada yang mengatakan buah delima. Ini pasti ada yang punya. Dia tanya semuanya, Rupanya ada sebuah rumah di situ, itu yang punyanya. Dia masuk ke dalam minta izin. Dia minta izin apa? Kata-katanya sama seperti, saya sudah berbuat zalim, saya sudah makan buah yang jatuh tadi. Ada yang menurutkannya kan halil, ada hana halil di sana. Saya sudah makan buah yang jatuh di sungai tadi. Rupanya setelah saya telusuri buah punya bapak. Saya minta maaf. Apapun yang akan bapak minta kepada saya akan saya penuhi. Atau bapak maafkan saya. Tidak, saya maafkan kamu. Ya, tidak saya maafkan kamu. Kamu harus melakukan semua perintah saya. Boleh apapun mau. Saya nikahkan kamu sama anak saya yang muda. Kapan orang muda ni namanya? Kita nak mau pak nikah sama orang muda. Ya. Paling enggak pun nanti hana muda kan. Hana jadi sekolah tapi hana buku. Sampai muda. Nyo ka muda lah. Sudah muda. Kemudian dia itu cacat lagi. Kabuda cacat loh, Mak. Buta cacat. Kelo loh, Mak. Mau jadi apa itu istri seperti itu, Mak? Buta, kelo cacat. Kalau kita pun ditawarkan rotan lu, nyoidro rotan metidro ya, Mak. Artinya apa? Sudah nih. Akhirnya karena dia itu merasa bersalah, Imam Asy-Syafi'i, saya terima apapun saya terima. Akhirnya rupanya Pak Buta itu Pak Dita ini tidak pernah keluar rumah dan melihat hal-hal maksiat. Dia tidak pernah keluar rumah mendengar ribah orang lain, tidak pernah. Wanita gelih. Dia tidak pernah keluar rumah dengan kakinya itu pergi ke sana, pergi kemarinya. Lagi anu mi jino, ijab bunga hiwa teput, ijab bunga hiwa malam.
Urung cinya harus bertanggung jawab ini. Yang menyoh di padang mahsyar di ilati pertanggungjawaban. Makanya ketika di padang mahsyar, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Seorang ayah lari dari seorang ibu lari dari anaknya, ayah lari dari anaknya. Kenapa? Karena dia takut dihujah oleh anaknya nanti. Anaknya tidak diberikan pendidikan agama. Anaknya akan berhujah di depan Allah. Kalau saya seperti ini, Allah saya berbuat maksiatnya gara-gara wong cido dia tuju ayahnya. Dia tuju ibu kandungnya. Ya. Maka ketika itu seorang ayah lari dari anaknya. Seorang ibu lari dari anaknya. Seorang suami lari dari istrinya. Kenapa? Istrinya tidak pernah diajarkan agama sehingga dia berhujah di depan Allah. Ya Allah, saya seperti ini, saya tidak pakai jilbab, saya ini gara-gara suami saya tidak menyuruhi Allah. Maka dia lari terus. Makanya Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ketika di padang mahsyar, seorang itu saya tafi, dia akan ketemu sama semuanya. Sama orang tua kandungnya, sama ayahnya, sama ibunya, sama anaknya, semua akan ketemu. Wala yatakallamun. Dan mereka tidak ngomong, cuma lihat saja. Dia lihat semua, kata Ibnu Abbas. Tetapi setelah itu mereka tidak akan pernah melihat satu sama lainnya. Kenapa? Mereka lari dari anaknya. Ketika dia lihat dia lihat semuanya. Setelah itu mereka berpencar. Kenapa? Satu sama lain mencari satu sama lainnya. Dia cari-cari terus maknya. Kapan mereka akan ketemu? Nanti ketika masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Yang bertemu dalam neraka itu temang kenocit. Dia beli lian sama gedron. Drone yahlun hanan kurno temayang ke sama-sama ini ada yang nyamai. Ketemu dalam neraka atau ketemu di dalam surga. Atau ketemu nanti apa? Dipertemukan oleh Allah penduduk surga dan penduduk neraka. Inilah yang penduduk surga ketika duduk mereka sama-samanya mereka mengatakan, anak saya mana? Suami saya mana? Saya pikir dia sudah masuk dalam surga. Akhirnya mereka bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, di mana ini? Di mana ini? Mana anakku? Dia seorang ahli ibadah. Suami saya mana? Akhirnya apa? Malaikat dia tafakat, dia pergi ke neraka apa? Dia lihat, si fulan. Ditanya oleh malaikat ini, masalakakum fi sakar? Ya. Walaupun ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan tafsiran pertama dialog penduduk surga dan neraka. Tafsiran yang kedua, ini malaikat yang mengatakan kepada penduduk neraka, masalakakum fi sakar? Kalian kenapa masuk neraka? Padahal kalian kan orang baik-baik, orang geger, orang jerah. Apa dijawab oleh salah seorang mereka? Qalu lam nakum minal musallin, kamu hana semayang. Sebagian menafsirkan apa? Kami tidak khusyuk dalam ibadah salat, kami melalaikan salat. Ini maksud qalu lam nakum minal musallin. Karena ketika itu dikatakan saya salat bersama suami saya, kenapa suami saya masuk neraka, saya masuk dalam surga? Karena suaminya lalai dalam ibadah, kalau ibu tidak lalai dalam ibadah. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Sedikit lagi. Mangkanat, ini sabda Rasulullah ini dalam hadis sahih. Mangkanat li akhihi indahu mudlimah fi aradin aw malin. Kalau seandainya, ini pendapat yang mengatakan seorang itu harus menghalalkan, minta untuk dihalalkan. Ini dalilnya hadis ini. Artinya apa? Saya sudah ambil punya kamu, tolong halalkan ya. Ibrahim halilun, kembali ngapain? Kembalikan uang saya, kembalikan semuanya. Oh, saya sudah mengurangi timbangan, kembalikan semuanya. Makanya itulah fungsi minta yang halal, dihalalkan. Karena kalau kita tidak minta dihalalkan, kalau dikalkulasi cukup aja hai dah pulang maka tergantung orang itu. Hadisnya apa? Ini hadisnya dari hadis Rasulullah. Kalau kamu punya bermasalah dengan saudaramu, fi aradin, pada kehormatan dia, gara-gara kita ribah dia, kehormatan dia sama masyarakat tidak ada lagi. Hanya ibu yumli di masyarakat, satu. Au malin, atau harta dia, kita curangi dia, kita ambil jatah dia, kita ambil hak dia. Bagaimana caranya? Fal yastahmilha minhu. Kita harus minta untuk dihalalkan sama dia. Kenapa? Min qabli ayyatiya yaumun la hunaka dinarun wala dirham. Takutlah olehmu, kata Rasulullah, ketika nanti hari ketika di padang mahsyar itu tidak ada duit lagi, Pak. Hanya peng maksudnya apa? Oh, saya sudah dalimi kamu dah peng rumah peng lu, cok peng rumah. Menyona peng banget, kata Rasulullah. Nyopeng handale. Padahal kita mendalimi sebulan apa 1.000 rupiah, 4.000 rupiah. Atau tadu pak kedai rupi, dua bayi dapat bagaimana? Hai peribe, nya cuma peribe mata, tengok bayi, tengok bayi. Berarti tadu kedai rupi kan, rupi tabo, hai berdua tabo, berarti aja cuma dua dompet. Tengok bayi,
Bengeh orang kedai kopi, hana bayi cuma 10 ribu tergahan. Tinggal bayi 5 ribu bayi. Ketika dia mau pulang, tiba-tiba meninggal dunia orang ini. Meninggal dunia. Urang yang kau kedai hana lumpur halu dulunya. Hana lumpur halu cukup pakai hati, hana lumpur halu. 5.000 rupiah akan bermasalah bagi kita ketika di pada masa. Maka Rasulullah mengatakan, yaumun la dinarun wala dirham. Kamu tidak punya duit. Kalau punya duit mudah. 5 ribu, soal 5 ribu, cok. Padahal berapa ribu, cok ribu. Ini masalahnya. Kita membayarnya dengan amal ibadah. 5.000 rupiah padahal kopi 5 ribu, 20 ribu. Kita bayar dengan temayang tahajud. Katanya, karugo deh. Kita salat tahajud untuk dekat dengan Allah, dapat pahala, diberikan rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi gara-gara kita bermasalah 4.000 rupiah tadi, karena orang ini sudah bersedekah daripada masa. Oleh Allah, yang 10 ribu, 5 ribu. Dia ingin ibadah kita. Maka tidak ada cara lain kata Rasulullah. Dia ambil ibadah diberikan kepada dia. Nyanyi. Nah, kita itu pilih lo menghujit, coba ibadah sunnah dia. Lo menghujit, tinggal ibadah haji ini. Pada ibadah haji kata kumpul peng dia sudah susah, payah di sana. Karena ibadah haji itu ibadah maliyah dan jasmaniah. Ibadah harta dan jasmani. Tiba-tiba itu semua diambil oleh orang lain. Ya. Maka tidak ada cara lain, harus minta maaf. Kalau orangnya sudah meninggal bagaimana? Ya. Fa'idha la budda minal istihlal in qadira alaihi. Jadi harus minta ini, harus minta dihalalkan. Belum pahalu ya. In qadira alaihi, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, nyomu tak pegahan tu, taboh, dia akan bengeng dulu. Maka baik pegah taboh secara umum saja. Saya macam-macam dengan saudara, minta maaf ya, lu nak salah mungkin aja, lupa maaf dulu. Ya. Makanya selama tangan itu masih berjabat, maka disitulah rontok semua dosa-dosa. Makanya Rasulullah SAW orang yang pertama menjulurkan tangan dan yang paling terakhir melepaskan tangan. Kiranya maka baik fikir macam-macam, orang trik macam lalu. Ya, ini pemaksud leh. Jadi artinya apa? Makin Rasulullah yang pertama menjulurkan tangan dan yang paling lama melepaskan tangan. Ini masalahnya. Kalau ada orang itu sudah meninggal bagaimana? Fa in kana ghaiban. Kalau orang itu gaib artinya begini. Awal tinggal di Banda Aceh, katanya takutnya macam-macam. Karena beliau itu sudah merasa malu sekali karena ikut di masyarakat macam-macam. Padahal hana atau betul lagi ada pegah. Tak pegah itu naik korupsi di pulai itu pun bergempung itu. Kecuali apa? Yang 6 kemarin itu, Pak, yang kita katakan 6 kemarin. Kalau yang 6 kemarin tidak ada masalah. Akhirnya dia pergi, entah ke mana dia pergi. Ghaibah. Umatnya katalah nanti bacaran kemaahnya. Urunya 6 holi. Sudah 1. Au maitan, atau dia sudah meninggal dunia. Yang kibacarannya. Fayambaghi ayyukfir lahu al-istighfar wa doa. Kalian hendaklah harus beristighfar pada dia. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Nyangkan turun cilik juganya dalam kemaah. Biasa kita minta maaf, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi, untuk urun cilik yang meninggal. Ini sekarang minta maaf untuk orang itu. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Bukan dia ampun dosa, karena hanale urunnya, hanale pematuhi dia sudah meninggal atau dia sudah pernah ke tempat yang lain. Ketika kita ingin minta maaf hana pada kemaah ya, maka harus seperti ini kita minta. Yukfir lahu al-istighfar. Ketika kita berdoa, ya Allah, ampuni si fulan dosa si fulan, lun ribah di fulan, ni pemaaf di fulan ya Allah. Ya. Walaupun yang kita ribah itu benar, memang benar, yang benar itulah ribah. Kalau salah itu dosa namanya. Yang pertama. Yang kedua, doa. Kita selalu berdoa kepada dia. Paling enggak dalam salat itu kita berdoa. Dia entah terserah mau masih hidup atau mati, jadilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yukthir minal hasanah. Memperbanyak kebaikan-kebaikan dia. Apa kebaikan dia? Ya Allah, si fulannya KGAK, ya Allah, dia bina-bina, ya Allah, dia bina, saya bersaksi, ya Allah, kalau si fulan itu begini-begini, ya Allah. Ya, itu kalau seorang sudah meninggal dunia. Maka kalau ada orang yang pernah kita ribah, dia sudah meninggal dunia, itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kebaikan dia banyak, tolonglah dia, ya Allah. Ya. Itu sebagai wujud kita minta maaf kepada si fulan. Inilah yang istilahnya yang menjadi pegangan. Kalau doa seseorang kepada saudaranya itu akan sampai kepada saudaranya, dia akan sampai. Dan Rasulullah juga mengatakan begini, kan ketika doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah, ampunilah orang muslim dan muslimat, itu secara umum. Artinya apa? Doa orang muslim ke muslim yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah. 2. Yang ketiga, ketika seorang masuk ke dalam kubur, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, jangan berpaling dulu. Sekarang kita berdoa dulu kepada Allah supaya si fulan itu liyutsabbit qulubahu, liyutsabbit qalbahu,
supaya hatinya itu merasa tenang, supaya hatinya itu seperti apa yang diyakini, seperti itulah dia sekarang di dalam kubur. Maka Rasulullah berdoa. Maka doa ini kalau sesuai dengan arahan Rasulullah, maka sampai kepada orang itu. Kalau tidak sampai, Rasulullah tidak akan menyuruh sahabatnya berdoa. Berdoalah kepada saudaramu, ya kata Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat berdoa. Setelah itu mereka berpaling. Rupanya si fulan itu dia sudah mulai masuk ke alam lain. Dan dia mendengar apa yang kita ucapkan. Dia mendengar ketika kita masuk ke dalam kubur. Makanya tidurannya menyojaring-jaring ijak bak kubur yang kubur maknya itu pun. Dia tahu, orang tuanya tahu. Makanya ketika masuk ke dalam kubur, kenapa disyariatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang mereka menjawab semuanya tapi tidak bisa menjawab secara zahir. Mereka tahu dan mereka dengar. Kalau ada yang mengucapkan salam. Tadu bak kubur uncik dia, walaupun dah pekah bak kedua rumahnya, maknya kami namino. Dan cerita menyo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha warhamha. Yang didengar Pak Umar dulu dia baca doa. Umar dulu kat dalam kubur. Jadi artinya apa? Setiap doa kita kepada orang tua, setiap itu terus didengar. Sebagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis mengatakan, fil ardi lillahi malaikatun masyina alal ardi. Jadi di bumi itu ada malaikat-malaikat yang jalan di bumi, yang mendengar manusia-manusia bersalawat. Sedang itu salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu kata Rasulullah akan disampaikan kepadaku, ya. Akan disampaikan kepadaku, ya Muhammad. Si fulan, kamu selalu kedua ya Muhammad, terekam menulau oleh Nabi Muhammad. Makanya ketika di padang mahsyar, Nabi Muhammad mengulangi kembali rekamannya si fulan ini. Ini yang bersalah kepada ini si fulan, dia teringat sekali padaku. Ya. Jadi lagi kita nyuci kan. Anemi kita yang ditelepon lagi dari rumah tinggal dulu, rumah telepon rumah tinggal dulu. Dan kita tahu anak yang mana tidak pernah menghubungi kita. Kita tahu anak yang mana nyoh saleh, kita tunggu menunggu dia. Demikian pula orang yang sudah meninggal. Yang meninggal itu pada hakikatnya jasadnya itu yang hancur. Rohnya masih hidup, rohnya masih ada. Seperti orang tidur ya. Orang tidur itu kan tubuh dan roh kakaknya. Artinya tubuh dan roh lemohor. Kemudian setelah itu kembali lagi. Demikian pula orang kata di dalam kitab Al-Muwatta, kalau orang ingin tahu bagaimana alam barzakh, maka tidurlah. Bagaimana kematian, tidurlah. Ini anak hukum tiba kematiannya. Tidur. Ketika kamu tidur, kamu sudah berada di alam lain. Begitulah kematian. Kalau kita ingin tahu bagaimana dibangkitkan di padang mahsyar, ketika kita bangun tidur, begitulah cara Allah membangkitkan kita di padang mahsyar. Disatukan kembali roh dengan tubuhnya, dengan wadahnya, kemudian ketika itu dia bangkit kembali dari tidur. Maka kita nyawa tidak bedah dari tapi jangan bangun normal, tidak. Bangun seperti bangunnya di padang mahsyar, tiup sangkakala yang pertama, sehingga tiupan itu namanya sahah, memekakkan telinga. Sahah seperti teriakan. Kita bayangkan juga ketika kita tidur di atas kasur, tiba-tiba gempa biraya. Tu biraya yang gempa lumayan, megok lumayan tengah malam dong. Apa yang terjadi? Kita kan panik. Tak perlu kena mupok ngeminti, kabinti warna hitam, katu warna hitam, gedanyo warna hitam, mati lampu menyahan mau tajuk kena sana ke sana. Akhirnya apa? Pudih lampu. Baca pada lampu dari napang lagi. Ini keringat terus keluar. Yang pertama kita lakukan apa? Lihat jam dulu. Maka di padang mahsyar begitu juga. Ketika dibangkitkan itu, anak mau tajuk. Seorang melihat, ini apa ini? Apa ini? Mamba'athana min marqadina hadza. Siapa yang bangkitkan kita? Waktu apa ini? Maka dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita waktu itu baru teringat, kapoh dua. Nyuku banale, tak kalian kaji, baru tenang kembali hati kita. Makanya kegundahan waktu itu seperti itulah ketika kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Ini sebagai penutup ya, 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Ini sebagai penutup. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita apa? Ini ada dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa. Hendaklah engkau itu menjadi seorang pemaaf. Maafkan saja. Ada orang bersalah, pemaaf mudah. Katanya kamu demi pahala dan dijanjikan surga lagi oleh Allah. Ya, pemaaf mudah. Walaupun kan getai pergo katanya. Tipulannya getai pergo katanya. Icok hak katanya katanya tak pemaaf lu. Tipulan juga lu pemaaf. Maka ini memang berat sekali maaf ini. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Jadi suruhlah orang lain itu untuk apa? Untuk menjadi pemaaf dan jauhkanlah dirimu dari orang-orang bodoh.
Kenapa jauh dari orang bodoh? Tanya kalau orang bodoh, nah itu yang bodoh. Kalau kita berdebat dengan orang bodoh itu akan jadi musuh kita juga. Ya. Jadi jangan dekat-dekat sama orang bodoh. Artinya kalau mau dekat sama orang bodoh, ajarkan dia sesuatu. Jangan kamu ketika dekat sama orang bodoh yang mengajarkan kamu. Ya. Dan jangan berdebat juga dengan orang bodoh. Berdebat dengan orang bodoh. Minta ilmu untuk berdebat dengan orang bodoh itu juga jangan. Kemudian pada suatu hari, Jibril. Ya, ini dari riwayat dari Hasan. Inna fulanan qad irtabaka fa ba'atha ilaihi rataban ala tabak. Jadi rupanya ada riwayat seseorang pemuda itu melapor kepada Hasan. Apa katanya? Wahai Hasan, ada seorang laki-laki sudah ribah kamu. Ya, ribah dong ni, macam-macam gitu. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia ambil kurma, fayadha fi tabak, satu talam ni. Juk tu pemuda yang ribah lu. Ya, kasih sama orang yang ribah saya. Kita ada seperti itu. Ana. Hai di bulan kayak ribah don. Oh, cok parang je. Cok parang. Ya, nyuna dua buah. Nyuhan cok kurma cok. Kita akan lihat kenapa dia suruh ambil kurma. Kenapa tidak ambil parang? Ya. Hai di bulan kayak kendro macam-macam. Oh, kayak lawan don cok parang. Ini di bulan kayak kendro macam-macam. Oh, cok kurma. Cok roti, cok je. Ada apa sebenarnya? Qad balaghani annaka uhdita ilayya min hasanatika. Kenapa seperti itu? Karena pemuda ini berterima kasih kepada orang yang ribah di beliau. Ditanya, apa kan tunjuk kurma? Saya sebagai ungkapan terima kasih karena kebaikan dia sudah mengalir kepada saya. Ya, namanya. Maka kita begitu juga Pak. Naurul kemudian, alhamdulillah, kai kengilun, alhamdulillah. Ya kalian tahu yang ke umat tempuh haji yang ke enggak? Ya, Pak. Nyo haji bigala, mudah-mudahan Allah panah haji kengilun betul, ya Allah, ya, Pak. Makanya kalau diomongin oleh orang lain, alhamdulillah kayak ribah lu, alhamdulillah. Menyohana tepu-tepu, kita bacaan Quran kurang, tahajud hana, tepu-tepu hana apa ibadah sunat hana, maka menyonyo kuru, titi bunga hotel dia tetap main bunga ada berdoa, ya Allah, uronyo benar urung ribah lu ya Allah. Dan berdoa apa Allah? Supaya apa? Supaya bertambah kebaikan. Jadi kalau orang yang ribah kita orang jahat, paling enggak apa kejahatan kita untuk dia, maka baik-baik. Kita teringat itu saja. Kebaikan. Alhamdulillah. Menyo katanya bengeng, kebaikannya hana jadi terus. Lagi banjir Aceh Kemiang, barang hana jadi terus balik rumah kita. Jadi membinaci Pak. Kita kalau dengki orang lain dengki sama kita, ketika kita ada balah dong, dong kegelunan, dong lebih darinya. Yang ketika akan kemarau hana jadi kena balik lembat tadi, balik batal. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ikhwan dan ikhwan sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.